Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Guard of User Interface akan mempresentasikan hasil tugas besar UX kami. Baik, perkenalkan, nama saya Delvin Khairan Rabbani dan rekan saya. Saya Daniel Arsa Sudrajat. Saya Raditya Maeswara Putra. Saya Bagas Pratama. Baik, untuk isi konten di dalamnya lebih lanjut, kami akan paparkan satu-satu lebih detail nantinya. Baik. Untuk bagian topik penjelasan, nah, jadi kita tuh memilih SDG 14, teman-teman. Penelitian ini tuh berfokus pada isu pencemaran laut akibat limbah plastik yang berdampak pada ekosistem perairan, khususnya sungai dan laut. Nah, ini tuh sesuai dengan SDG 14 yang menekankan bahwa pentingnya menjaga dan melestarikan ekosistem laut serta juga memulihkan ekosistem laut melalui pengurangan polusi dan peningkatan kesadaran dari masyarakat. Lalu, latar belakang. Nah, masalah utama yang diangkat adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan di perairan laut atau sungai, dan minimnya sarana media digital yang efektif untuk memberikan edukasi dan motivasi dalam mengurangi pengurangan polusi air. Nah, dari hasil studi itu kita dapatkan pertama, masyarakat belum memahami bahwa sampah plastik itu dibuang di sungai pada akhirnya akan berakhir di lautan. Yang kedua, sarana daur ulang yang di tingkat lokal tuh belum terintegrasi dengan baik, sehingga proses pengumpulan dan pengolahan sampah masih belum optimal. Nah, isu ini tuh menjadi semakin penting karena di Indonesia tuh merupakan salah satu penyumbang sampah plastik terbesar di laut secara global. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah inovasi yang berbasis digital yang mampu menggabungkan antara edukasi, partisipasi publik, dan solusi nyata dalam sebuah satu platform. Nah, untuk pre-deposition yang kita dapat adalah yang pertama, pre-deposition A, yaitu masyarakat sebenarnya tuh peduli terhadap isu kebersihan sungai atau laut ini. Namun, kurangnya sarana edukasi dan motivasi yang cukup untuk bertindak secara nyata. Pre-deposition B yang kita dapat. Platform digital, web atau mobile, lebih mudah diakses dan bisa menjadi lebih efektif untuk edukasi dan motivasi secara terhadap isu lingkungan oleh target utama, yaitu generasi muda dan komunitas. Untuk predeposition C yang kita dapat adalah integrasi pendidikan lingkungan, khususnya dampak limbah plastik dan itu ke dalam kurikulum formal sejak usia dini, akan membangun kesadaran dan nilai pro lingkungan yang kuat terhadap generasi yang akan mendatang. Lalu untuk key finding yang kita dapat untuk predisposition A, yaitu generasi muda memiliki tingkat kepedulian yang tinggi terhadap isu lingkungan, namun aksi nyata yang masih rendah karena kurangnya edukasi dan motivasi yang cukup kuat gitu loh. Lalu yang predisposition B, key findingnya kita mendapatkan platform digital interaktif seperti media sosial, mobile apps itu terbukti efektif sebagai sarana edukasi dan motivasi. Fitur komunitas dan interaksi sosial itu dapat meningkatkan partisipasi pengguna gitu. Jadi untuk predisposition C yang kami dapatkan adalah integrasi pendidikan lingkungan sejak dini terbukti menumbuhkan perilaku pro lingkungan yang berkelanjutan melalui pembelajaran yang berbasis aksi nyata. Oke, selanjutnya di sini ada observation dan statement insight dari beberapa predisposition yang ada di slide sebelumnya. Yang pertama ada kepedulian generasi muda. Generasi muda peduli terhadap kebersihan laut dan sungai. Namun kesadaran belum berlanjut menjadi aksi karena kurangnya media edukasi yang menarik. Insight yang didapatkan, mereka butuh platform yang interaktif dan memberi rasa dampak nyata. Bigol-nya merasa kontribusi pada lingkungan, Dugol berpartisipasi aktif dalam aksi kebersihan atau kampanye digital, universal needs, competence, dan relatedness. Next. Predisposition yang kedua, peran platform digital. Platform digital dengan fitur komunitas efektif mendorong motivasi dan edukasi lingkungan. Insight yang didapatkan, rasa kebersamaan dan apresiasi sosial meningkatkan keterlibatan pengguna. Bigolnya merasa diakui dan terhubung dengan komunitas lingkungan digital. Dugol berkontribusi lewat tantangan kuis dan aktivitas sosial. Universal needs, autonomy, relatedness, dan competence. Next. Predisposition ketiga,
Pendidikan lingkungan. Integrasi pendidikan lingkungan sejak dini menumbuhkan kebiasaan dan nilai pro-lingkungan yang kuat. Insight yang didapatkan, pendidikan berperan dalam membentuk identitas ekologis jangka panjang. Bigolnya menjadi individu yang sadar lingkungan. Dugolnya melakukan kebiasaan kecil pro-lingkungan seperti buang sampah yang benar dan daur ulang. Universal needs yaitu meaning dan competence. Next. Di sini ada insight keseluruhan dari beberapa predisposition yang ada pada slide sebelumnya, yaitu kesadaran generasi muda terhadap isu lingkungan yang sudah tinggi, tetapi belum berubah menjadi aksi nyata. Kurangnya media interaktif, umpan balik sosial, dan edukasi berkelanjutan membuat partisipasi masih rendah. Dan diperlukan platform digital yang menggabungkan edukasi, aksi nyata, dan komunitas agar pengguna merasa kontribusinya berdampak dan bermakna. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya, Bagas. Berikutnya adalah design opportunities. Berdasarkan hasil insight dan problem space, terdapat tiga peluang desain utama yang dapat dikembangkan untuk mendorong perubahan perilaku pro-lingkungan pada generasi muda. Yang pertama adalah mengikut sertakan user, yaitu melibatkan pengguna dalam kampanye digital dan aksi kebersihan agar merasa memiliki kontribusi nyata terhadap lingkungan. Lalu yang kedua adalah mengapresiasi user, yaitu memberikan penghargaan seperti badge, leaderboard, atau sertifikat digital untuk meningkatkan motivasi dan rasa pengakuan sosial. Lalu yang ketiga adalah menyadarkan user, menyediakan konten edukatif dan interaktif agar pengguna memahami dampak tindakan mereka, serta membentuk kebiasaan pro lingkungan. Dari ketiga peluang ini berfokus pada peningkatan partisipasi, motivasi, dan kesadaran berkelanjutan melalui pendekatan digital yang menarik dan bermakna. Berikutnya adalah eksplorasi konsep. Tahap eksplorasi konsep dilakukan untuk menghasilkan banyak ide solusi desain yang relevan dengan hasil penelitian sebelumnya. Proses ini menggunakan metode 10 yaitu menghasilkan 10 ide awal, kemudian mengembangkan 10 variasi baru dari ide tersebut. Pendekatan ini membantu tim mengeksplorasi berbagai kemungkinan solusi secara luas sebelum menentukan konsep terbaik untuk dikembangkan lebih lanjut. Dari proses ini, muncul beberapa ide utama seperti fitur pelaporan berbasis foto dan lokasi, fitur donasi, marketplace, serta blog edukasi yang masing-masing berfokus pada peningkatan kesadaran dan partisipasi pengguna terhadap isu lingkungan. Berikutnya adalah contoh eksplorasi konsep yang telah kelompok kami lakukan. Lalu berikutnya adalah konsep yang menjanjikan dan kami pilih. Berikut adalah fitur pelaporan berbasis foto dan lokasi. Lalu berikutnya ada fitur blog, lalu berikutnya lagi ada fitur donasi, lalu berikutnya lagi ada fitur marketplace. Berikutnya desain konsep testing plan akan dijelaskan oleh teman saya Daniel. Oke, jadi untuk fokus dan scope untuk ujian kami ini difokuskan untuk menilai sejauh mana dampak desain fitur utama website Retite ini dalam meningkatkan kesadaran pengguna terhadap isu kebersihan laut dan sungai. Fitur utama yang diuji adalah satu, fitur blog edukasi, lalu fitur pelaporan, fitur donasi, dan terakhir fitur marketplace. Lalu untuk rencana pengambilan data, metode yang digunakan adalah satu, konsep testing berbasis prototype dengan pendekatan user testing dan semi-structured interview. Langkah-langkahnya adalah satu, menunjukkan low fidelity prototype kepada partisipan, lalu meminta partisipan untuk melakukan beberapa task sederhana, lalu mengumpulkan umpan balik kualitatif, berupa pendapat, kebingungan, dan saran mereka, dan terakhir mengisi user experience questionnaire untuk mengukur persepsi pengguna terhadap konsep. Next. Lalu untuk kriteria partisipan, untuk proyek ini partisipan yang dilibatkan adalah satu, rentang usia dari 15 hingga 30 tahun, lalu aktif dalam penggunaan internet dan media sosial, lalu memiliki kepedulian terhadap isu lingkungan namun masih belum beraksi, dan meminimal 2 partisipan per anggota kelompok dengan total ada 8 partisipan. Di goals-nya adalah merasa berkontribusi dan diakui, dan do goal berpartisipasi aktif melalui pelaporan dan membaca konten edukatif. Next. Ini adalah variasi detail dari konsep yang terpilih adalah Lo-Fi Wireframe. Ini adalah fitur pelaporan. Next. Selanjutnya ada fitur blog edukasi. Next. Ini adalah fitur donasi. Next. Dan ini yang terakhir adalah fitur marketplace. Next. Ya, baik. Baik teman-teman, mungkin kurang lebihnya itu dari kita. Mungkin
Mohon maaf kalau ada kesalahan dari kita. Selebihnya terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.